Nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Pastor Agus, kami persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih Regina atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Memang tema yang diberikan oleh tim dalam persiapan untuk novena kita ini, menurut saya sangat menarik. Oleh karena itu, mari kita ikuti renungan sederhana ini, semoga membantu kita agar bisa mencintai Allah melalui cara hidup Santo Yosef. Tema kita yakni manusia dipilih oleh Allah Tritunggal Maha Kudus. Maaf kalau yang tayangkan di layar itu ada perubahan, karena saya harus share melalui HP, melalui Ibu Pauline, karena ada gangguan teknis melalui laptop saya. Baik, kita boleh melihat kenapa manusia dipilih oleh Allah Tritunggal Maha Kudus. Semua orang beriman itu adalah pilihan Allah. Baptisan adalah pintu masuk menjadi orang-orang pilihan Allah. Bahkan kita tidak hanya menjadi anak-anak Allah, tapi juga anak-anak gereja. Karena itu sesungguhnya ketika kita menjadi orang Katolik, itu suatu kebanggaan besar. Karena kita bisa masuk dalam persekutuan gereja yang begitu agung, mulia, walaupun di dalamnya adalah orang-orang berdosa yang mencintai Allah, namun terbuka terhadap kebaikan Allah. Kita orang Katolik ketika diterima menjadi Katolik selalu ditandai dengan air baptis. Dan tanda yang mengiringinya adalah tanda atau kata-kata yang mengiringi baptisan kita adalah kata Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Artinya kita mengakui Allah, satu Allah, tiga pribadi. Dan tanda salib inilah yang kita buat setiap hari. Oleh karena itu penting kita bangga sebagai orang Katolik membuat tanda ini. Tanda yang menyelamatkan kita, tanda yang membuat kita bahagia, tanda yang membuat kita bersukacita di dalamnya. Kita boleh lihat kenapa tanda ini begitu penting. Dalam kitab suci ada yang namanya manusia lama. Dalam perjanjian lama, itu kita ketahui bahwa Allah yang berinisiatif menciptakan manusia dan seluruh ciptaan. Itu bisa kita lihat di dalam kitab Kejadian. Hendaklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Salah satu bukti kitab suci dalam perjanjian lama yang menunjukkan kita di sini menunjukkan pada pribadi Allah. Satu Allah, tiga pribadi. Dalam perjalanan manusia jatuh dalam dosa, yakni manusia lama. Jatuh dalam dosa ini membuat manusia karena tidak taat. Dia jauh dari Allah, jauh dari kehidupan, keselamatan, jauh dari kedamaian, kebahagiaan, dan rahmat Allah. Maka Allah pun turun tangan. Artinya Allah terlibat secara langsung, kira-kira bagaimana manusia bisa selamat. Nah, inisiatif untuk menyelamatkan manusia ini datang dari Allah. Dalam perjanjian lama kita ketahui bersama bahwa ada begitu banyak para nabi diutus oleh Allah. Tujuannya untuk mendampingi, membimbing, dan menuntun manusia agar kembali kepada jalan yang benar. Para nabi itu hadir sebagai di dalam kitab suci dikenal dengan istilah patos Allah. Itu artinya bahwa seorang pilihan Allah yang bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Tuhan. Dan mereka juga bisa menyampaikan perasaan atau isi hati Tuhan ini kepada manusia. Maka para nabi itu menjadi perantara
antara Allah dan manusia, manusia dengan Allah, untuk membawa manusia kembali kepada Allah. Tadi kita melihat manusia lama, sekarang adalah manusia baru. Manusia lama itu berdosa, hidup terpisah dari Allah. Tetapi manusia baru mengalami kasih Allah. Diselamatkan, ditebus oleh Allah. Hadir konkret melalui pribadi Yesus Kristus. Allah yang mengorbankan diri demi manusia ciptaannya untuk mengembalikan manusia kepadanya. Maka untuk menjadi baru ini, ada juga yang dibuat oleh Tuhan, dibuat oleh Allah. Allah mengutus putra tunggalnya untuk menebus dan menyelamatkan manusia. Dan Allah yang menebus kita itu terus berkarya hingga saat ini. Yang mana kita ketahui bahwa iman kita sebagai orang Katolik itu iman yang diteruskan dari iman para rasul. Allah hadir melalui karya para rasul. Dan untuk meneguhkan karya para rasul ini, Allah juga mengutus Roh Kudus. Allah yang tadi menciptakan kita, mengutus putranya, tetapi juga mengutus Roh Kudus. Membimbing, menuntun gereja, dan pelayanannya. Maka baptisan orang beriman itu dimaknai sebagai kelahiran kembali dari hidup lama kepada hidup yang baru. Artinya, ketika kita dibaptis, kita menjadi anak-anak Allah. Kita tidak lagi menjadi orang yang mewarisi dosa masa lalu, leluhur kita Adam dan Hawa. Tapi ketika kita dibaptis, kita menjadi baru, menjadi anak-anak Allah. Lahir kembali di dalam Kristus. Selain itu juga, kita menjadi anak-anak gereja. Mari kita lihat bersama apa kira-kira yang mau kita belajar bersama melalui pribadi Santo Yosef yang kita rayakan atau kita peringati selama 1 tahun ini. Kisah hidup Santo Yosef tidak begitu banyak diceritakan dalam kitab suci. Ada begitu banyak orang yang menemukan dan menghayati spiritualitas orang kudus ini. Sehingga dalam tradisi Katolik sering orang hanya menyebut Santo Yosef itu seorang bapak yang saleh, pria yang saleh, bijaksana, dan lain sebagainya. Namun, apabila kita renungkan secara mendalam, kisah singkat mengenai Santo Yosef tersebut menghadirkan wajah seorang pribadi pilihan Allah di dalam rencana keselamatannya. Ternyata Santo Yosef itu tidak hanya saleh. Saleh itu ditunjukkan sampai pada sikap taat, ketaatan. Maka kita boleh lihat salah satu spiritualitas dari Santo Yosef ini, yakni ketaatan. Ketaatan yang ditunjukkan oleh Santo Yosef itu sebuah ketaatan yang diungkapkan pada pengakuan akan kehendak Allah. Jadi Santo Yosef ini orang yang mengakui rencana dan ditunjukkan dengan sikap mendengar, dengan hati yang terbuka, sensitif, reseptif, dan murni. Artinya bahwa Santo Yosef ini orang yang peka dengan kehendak Allah, rencana Allah di dalam hidup. Dan Tuhan juga menyatakan kehendaknya melalui berbagai cara. Dan bagi Santo Yosef, kehendak Tuhan itu diteruskan atau disampaikan melalui kehadiran malaikat. Ia percaya dan tidak hanya percaya, Santo Yosef juga adalah orang yang taat pada hukum-hukum Allah. Kalau kita membuka kitab suci atau mendengar Injil mengenai Santo Yosef, keluarga Nazaret, pergi menemui Simeon, lalu
sepasang untuk isi. Selain itu juga, ketaatan Santo Yosef ini ditunjukkan dengan melakukan dan menerima kehendak Allah daripada kehendaknya sendiri. Pergumulan berada di dalam kesulitan. Saya sangat yakin bahwa sebagai manusia yang biasa, orang beriman sekalipun, kita selalu berada dalam situasi ini, dalam kondisi ini. Konsekuensi dari upaya atau cara Santo Yosef ini, dia harus mampu untuk melepaskan kehendak dan rencananya. Sebagaimana disampaikan oleh Paus Fransiskus dalam memaknai tahun Santo Yosef. Paus Fransiskus dalam suratnya Apostoli Patris Corde yang boleh diterjemahkan sebagai hati seorang bapa yang dikeluarkan tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan Desember 2021 sebagai peringatan 150 tahun deklarasi Santo Yosef sebagai pelindung gereja. Paus Fransiskus mau mengajak kita untuk belajar dari pribadi, belajar dari cara hidup seorang pribadi yang namanya Santo Yosef ini. Belajar untuk taat yang mendengar kehendak Allah. Taat mendengar kehendak Allah itu dalam bahasa Inggris itu obedience. Itu dalam bahasa Latin itu ada dua kata, yakni on dan audire. Artinya mendengar atau mendengarkan. Jadi sikap taat Santo Yosef ini adalah sikap yang terbuka terhadap panggilan Allah. Orang yang selalu siap sedia mengikuti apa yang dikehendaki oleh Allah. Mendengar di sini tidak hanya mendengar menggunakan telinga indera pendengar, tapi dia mendengar untuk memahami pikirannya dan juga merasakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Sehingga mendengar dalam pemahaman ini artinya mendengar secara utuh, total rencana dan kehendak Allah. Sehingga taat dan patuh dalam pengertian yang benar, bukan tentang kepasrahan kepada kehendak Allah, melainkan hubungan yang saling membutuhkan, memberi perhatian untuk saling mendengarkan. Contoh konkretnya demikian. Di dalam keluarga penting seorang bapak mendengar seorang ibu penting untuk mendengar juga apa yang disampaikan oleh seorang bapak, ataupun anak-anak penting untuk mendengarkan nasihat, saran, atau apapun hal baik yang disampaikan oleh orang tua. Salah satu ekspresi dari sebuah ketaatan yang baik. Maka Paus Fransiskus di dalam ensiklik Fratelli Tutti nomor 48, orang tuli untuk mendengar sesamanya, tuli untuk mendengar suara hatinya, tuli untuk mendengar seruan-seruan baik yang membantu orang agar hidup semakin baik di dalam bersamaannya, dalam kehidupan rohaninya, maupun di dalam berbagai aktivitas setiap hari. Maka berhubungan dengan tema kita, sesungguhnya Santo Yosef juga itu adalah manusia yang dipilih oleh Allah Tritunggal. Seorang bapa yang dipilih oleh Allah untuk terlibat dalam karya keselamatan. Artinya sejak awal, Santo Yosef juga dilibatkan untuk ambil bagian di dalam karya keselamatan Allah. Kita boleh cari gambaran 4 mimpi Santo Yosef bahwa dia adalah seorang pribadi yang taat kepada Allah. Yang pertama,
Ketika Santo Yosef mengetahui bahwa Maria tunangannya telah mengandung dari Roh Kudus, ia tidak mau mencemarkan nama istrinya. Sehingga ia berusaha untuk mengambil Maria sebagai istrinya dengan keyakinan anak yang dikandung oleh Maria adalah dari Roh Kudus. Bahwa Santo Yosef adalah manusia yang dipilih oleh Allah Tritunggal, bahwa sejak awal Santo Yosef sudah dipilih oleh Allah untuk terlibat di dalam karya keselamatan. Yang kedua, yang ketiga, Kristus Putra Allah ini juga hadir, bahkan Santo Yosef menjadi seorang ayah yang mendampingi, membimbing, menuntun di dalam masa perjalanan kanak-kanak Yesus. Yang kedua, seorang yang taat untuk mengungsikan anaknya ke Mesir karena ancaman Herodes. Dan yang ketiga, saat itu dengan dia kembali dari Mesir ke tanah Israel. Dan keempat, mengungsi ke Galilea untuk menetap di kota Nazaret. Ini adalah 4 bentuk ketaatan Santo Yosef. Lalu bagaimana dengan kita orang beriman? Terkadang kebanyakan kenyataan hidup, banyak hal, peristiwa, kejadian yang tidak mudah untuk kita pahami. Ada berbagai macam reaksi orang beriman. Percaya, berharap, setia. Tapi kita juga tidak pungkiri bahwa kadang dalam situasi tertentu, manusia kecewa, memberontak, marah. Bahkan orang bertanya, kenapa harus saya, keluarga saya, yang harus menanggungnya? Dan lain sebagainya. Orang juga bertanya, kenapa Tuhan memberikan cobaan yang begitu berat kepada hidupnya? Apa salah saya, Tuhan? Orang bisa berada dalam situasi semacam ini. Dan ini sangat manusiawi. Maka pesan iman untuk kita adalah belajar untuk menerima rencana dan kehendak Allah di dalam hidup kita. Menjadikan rencana Allah sebagai bagian dari hidup. Belajar mendengar Tuhan, belajar mendengar sesama. Dan juga penting, belajar untuk mendengar suara hati kita. Paus Fransiskus pernah menyampaikan dalam dokumennya atau ensiklik Fratelli Tutti. Mendengar itu sama dengan menerima, merawat, menyambut orang lain sebagai bagian dari hidup kita. Bagaimana dengan kita? Bagaimana cara Tuhan mengungkapkan kehendak-Nya dalam hidup kita? Apakah kita terbuka dan menerima kehendak Allah? Apakah kita siap dan rela untuk mengikhlaskan rencana dan keputusan sendiri untuk mengikuti apa yang telah Tuhan persiapkan bagi kita? Bagi keluarga, bagi komunitas, hidup dan karya kita. Semoga Santo Yosef mendoakan kita. Santo Yosef, doakanlah kami. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semuanya. Saya kembalikan ke Ibu. Terima kasih Pastor Agus. Sama-sama. Sudah begitu sangat jelas ya Pastor memberikan renungan kepada kami pada malam hari ini. Bagaimana ketaatan daripada Santo Yosef dalam hidupnya. Inilah suatu tanda bahwa dia dipilih oleh Allah Tritunggal untuk menjadi
pendamping Bunda Maria dan menjadi ayah asuh daripada Yesus. Ada sedikit yang boleh saya simpulkan ya Pastor. Baik Bu Minar Pasari. Bagaimana Santo Yosef itu sangat taat kepada tuntunan Tuhan. Ketika dia mengetahui Maria sudah mengandung, padahal pada saat itu mereka hanya baru saja bertunangan, belum menikah, tetapi Yosef tidak mau meninggalkan Maria begitu saja. Akhirnya dia menerima Maria sebagai istrinya. Dan yang kedua, peristiwa yang sangat menonjol yang kedua bagi kita adalah kesediaan Santo Yosef membawa Yesus dan bundanya Maria mengungsi ke Mesir. Pada saat jiwa Yesus terancam di dalam pembunuhan kanak-kanak pada waktu itu oleh Raja Herodes. Dan yang ketiga, Yosef bersedia membawa Yesus kembali dari Mesir, kembali ke Nazaret setelah Herodes meninggal. Pesan yang boleh kami terima pada malam hari ini, Pastor, mari belajar menerima rencana Tuhan di dalam hidup. Seperti teladan kita Santo Yosef. Santo Yosef menerima tanpa ada menolak apapun yang dikehendaki oleh Bapa dalam hidupnya. Dan satu pertanyaan sebagai refleksi untuk kita semua malam hari ini, apakah kita mau dengan tulus menerima rencana Tuhan dalam hidup kita? Pertanyaan ini tidak usah dijawab, hanya sebuah refleksi untuk kita sendiri masing-masing. Demikian Pastor Agus yang dapat saya simpulkan pada malam hari ini. Terima kasih. Karena masih ada waktu sedikit, Pastor Agus, izinkan kami untuk mungkin 1-2 pertanyaan diajukan kepada Pastor Agus. Kepada Bapak Ibu yang malam hari ini mengikuti renungan ini, mari Bapak Ibu, jika ada yang mau bertanya atau berbagi pengalaman di dalam hidup kita, dalam hidup rohani kita, kami persilahkan Bapak Ibu. Selamat malam, Pastor. Malam baik. Malam. Ya, malam. Boleh nggak saya bertanya gitu? Apa sih maknanya, apa ya, patung Yosef itu sedang tidur? Maknanya? Baik, saya langsung saja ya. Iya, Pastor, baik. Oke. Nah, dari patung Santo Yosef tidur itu sebenarnya sebuah ungkapan simbolis atau tanda Santo Yosef yang menemukan karya besar Allah, menemukan rencana dan kehendak Allah di dalam tidurnya itu. Jadi tidurnya Santo Yosef ini bukan tidur orang tanpa berpengharapan, tapi tidurnya Santo Yosef ini menyerahkan diri seutuhnya di dalam pergumulan hidupnya kepada rencana dan kehendak Allah. Jadi tidurnya Santo Yosef itu juga menggambarkan orang yang mau terbuka terhadap rencana dan kehendak Allah. Tidur juga itu ekspresi sangat manusiawi ya. Bisa juga karena orang lelah, capek. Tetapi kalau tidur dimaknai secara rohani, teristimewa dalam pribadi Santo Yosef ini sebenarnya tidur yang
mengungkapkan orang yang menyerahkan diri kepada Allah, menyerahkan seluruh rencana hidupnya kepada Allah. Maka tadi di dalam sebagian besar rencana Allah itu terjadi di dalam mimpi Santo Yosef. Nah, dan ketika dia tidur, itu dia temukan bahwa ia menyerahkan diri kepada rencana dan kehendak Allah. Itu mau digambarkan melalui tidurnya Santo Yosef. Tidur sebagai ungkapan penyerahan diri kepada rencana dan kehendak Allah. Terima kasih. Okay, thank you very much, Father. Terima kasih Dwi, terima kasih Pastor Agus. Mungkin Bapak Ibu yang lain, silakan Bapak Ibu. Saya juga ada sedikit pertanyaan, Pastor Agus. Di dalam doa novena kita, setiap kalau kita berdoa novena tentang Santo Yosef, ada kata-kata yang seperti ini, Pastor. Yang ditakuti oleh setan. Apa ini kira-kira pesan makna yang disampaikan dalam hal ini, Pastor? Di dalam kitab suci, Santo Yosef ini tidak diberi gambaran yang begitu luas tentang apa saja yang dilakukan oleh Santo Yosef. Kalau Bunda Maria, hampir sebagian besar kita bisa ketahui mengenai sosok Bunda Maria ini sejak awal dalam karya keselamatan Allah. Tetapi untuk Santo Yosef ini hanya sedikit kisah hidupnya. Kenapa sampai disebutkan demikian dalam litani? Litani ini di dalam refleksi iman gereja dibuat supaya membantu umat untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah melalui pribadi-pribadi yang oleh gereja kudus bisa menjadi teladan bagi kita. Sama halnya seperti Santo Mikael, demikian juga Santo Yosef. Diyakini bahwa Santo Yosef juga melalui doa-doanya orang beriman yang menyerahkan diri di dalam doa Santo Yosef itu mendapat perlindungan, dijauhkan dari berbagai godaan, halangan, setan, dan lain sebagainya. Nah, inilah salah satu refleksi iman gereja tentang perlindungan Santo Yosef. Tapi juga kita ketahui bahwa di dalam kitab suci tidak digambarkan bahwa Santo Yosef ini orang yang banyak digoda oleh setan dan lain sebagainya. Tapi bahwa pengalaman iman Santo Yosef ini yang tetap bertahan pada rencana dan kehendak Allah bisa menjadi contoh dan teladan kepada kita. Nah, itu yang disimbolkan di dalam litani kita. Untuk bisa meminta doa kepada Santo Yosef untuk melindungi kita dari berbagai hal, termasuk dari gangguan setan dan lain sebagainya. Terima kasih. Terima kasih, Pastor Agus. Sama-sama. Bapak Ibu, mari Bapak Ibu silakan, mari berbagi maupun bertanya. Mungkin pada kesempatan ini juga ada satu pengalaman menarik dari Santa Teresa, pendiri OCD, pengalaman iman bersama dengan Santo Yosef. Santa Teresa itu sejak awal mendirikan biara OCD, pada zaman itu sudah menggunakan atau memilih Santo Yosef sebagai pelindungnya. Dan bahkan hampir sebagian besar
pendirian biara pada abad ke-16 itu, Santa Teresa sudah menjadikan Santo Yosef sebagai pelindungnya. Jauh sebelum gereja mengangkat Santo Yosef sebagai pelindung gereja. Jadi Santo Yosef sudah dijadikan sebagai pelindung, bahkan nama biara pertama OCD yang didirikan oleh Santa Teresa pun diberi nama Santo Yosef. Dalam proses membangun biara pun, Santa Teresa selalu menjadikan Bapak Yosef atau Santo Yosef ini sebagai pelindung, dan juga kalau boleh dikatakan sebagai tim sukses di dalam karya-karya Santa Teresa untuk mendirikan, membaharui, dan mengembangkan misi OCD pada waktu itu. Itu pengalaman kecil sederhana dari Santo Yosef, sehingga kami OCD Indonesia pun memilih Santo Yosef sebagai pelindung OCD Indonesia. Karena pengalaman iman, pengalaman ibu pendiri kami, Santa Teresa, mengenai pribadi kebapaan dari Santo Yosef. Semoga Santo Yosef di dalam novena kita kali ini atau doa-doa kita boleh menjadi Bapa bagi keluarga kita, komunitas kita, bahkan kita bisa meminta Santo Yosef untuk senantiasa menjadi pendoa kita di dalam perjalanan hidup kita masing-masing. Terima kasih, Pastor Agus. Sama-sama. Terima kasih, Bapak Ibu. Masih adakah yang ingin bertanya? Perlindungan bagi keluarga kita dari Bapak Yosef. Untuk menutup pertemuan kita pada malam hari ini, Pastor Agus, kami mohon doa dan berkat dari Pastor Agus sendiri untuk kami semua yang bergabung di dalam grup LPF, yang pada malam hari ini hadir maupun juga yang tidak dapat hadir pada malam hari ini, mungkin oleh satu lain hal. Terutama doa untuk Ibu Cynthia yang kami kasihi, Pastor. Silakan, Pastor. Oke. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, pada malam hari yang penuh rahmat ini, kami sebagai satu keluarga memohon berkat dan juga menyampaikan syukur kami kepadamu karena Engkau telah menyertai kami dengan doa-doa dan teladan hidup dari Santo Yosef. Terima kasih karena Engkau memberi kepada gereja kami seorang pelindung sejati keluarga Nazaret, yakni Santo Yosef, untuk siara hidup gereja dan siara hidup keluarga Katolik dimanapun mereka berada. Ya Tuhan, bantulah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar boleh senantiasa belajar dari pribadi Santo Yosef untuk taat mendengar kehendak-Mu di dalam hidup kami masing-masing. Dan pada kesempatan yang penuh rahmat ini, kami juga mau berdoa secara khusus bagi Ibu Cynthia, yang mohon rahmat-Mu secara khusus untuk hidupnya. Kiranya Engkau menyertainya di dalam perjalanan hidupnya, keluarganya, dan siapa saja yang senantiasa mencintainya. Ya Tuhan, kami juga serahkan seluruh ibu bapak, saudara-saudari, suster, dan siapa saja ambil bagian di dalam Family Play ini, kiranya mereka mendapat perlindungan dan berkat-Mu melalui doa-doa Santo Yosef. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga saudara-saudari sekalian, istirahat kita malam ini, hidup, karya, pekerjaan, keluarga kita masing-masing, semua orang yang kita kenangkan untuk didoakan, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.
Amin. Terima kasih. Selamat malam. Pastor. Selamat malam.